Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syarul Ramadan dari Prodi Hukum Tata Negara 2E. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Akhlak Tasawuf yang dimana di sini terdiri dari 4 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama langsung ke jawabannya. Ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu zikir dan ingat pada Allah dan tidak tergiur oleh duniawi. Sedangkan akhlak itu sendiri adalah represi dari penerapan ilmu tasawuf sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, langsung ke jawabannya. Dalam suatu hadis diriwayatkan, artinya sesuatu yang halal dan jelas dan yang haram adalah jelas. Di antara keduanya adalah suatu perkara yang mustasyabihat. Tidak banyak manusia yang mengerti tentang hal yang mustasyabihat. Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal subhat dalam atau tidak jelas antara halal dan haram, maka akan terjaga agamanya, dan barang siapa yang tidak dapat menjaga, maka seperti pengembala kambing yang mengembala di ladang luas yang memungkinkan kambing tadi memakan makanan yang bukan berasal dari ladang milik yang mempunyai kambing tersebut. Ingat, semua itu adalah pemiliknya. Ingat, sesungguhnya dalam jasad manusia adalah segumpal darah. Jika itu baik, maka akan baik yang lainnya, dan jika jelek, maka jelek yang lainnya. Dalam hadis tersebut nampak bahwa objek kajian tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasannya tidak secara fisik, karena hal tersebut lebih banyak ke masalah psikologi manusia atau biologi. Namun pembahasan tasawuf lebih banyak menekan pada masalah jiwa manusia secara imateri. Dalam membersihkan atau mensucikan hati, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, antara lain taubat, wara, pikir, sabar, tawakal, dan ridha. Objek kajian akhlak. Objek kajian yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia. Perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriterianya apakah baik atau buruk. Dengan demikian, objek pembahasan atau ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan perilaku manusia. Maka ilmu akhlak memberikan pembelajaran bagaimana manusia berperilaku dan bertindak sehingga ia dapat memperoleh perilaku dan tindakan yang sesuai dengan aturan Allah. Sedangkan berkaitan dengan sifat dan karakter, ilmu akhlak memberi pembelajaran bagaimana menjadi sifat dan karakter tersebut tertanam dengan kuat di jiwa seseorang. Proses pembentukan dan penanaman karakter itu dapat melalui pembiasaan latihan dan keteladanan. Secara garis besar, akhlak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akhlak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, akhlak berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dan yang ketiga, akhlak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Pembahasan dan penjelasan mengenai perbuatan, perilaku, sifat, dan karakter yang harus dimiliki atau dihindari dinukilkan dan disarikan dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tulis ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan. Surat pertama, surat Ali Imran ayat 31. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang berikutnya ialah surat An-Nisa ayat 64 yang berbunyi,
wa ma arsalna mir rasuli illa lita'a binillah, yang artinya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Nomor 2 yang B. Ada 3 macam tasawuf. Jelaskan. Pertama, tasawuf falsafi atau tasawuf tauhid, ontologi tasawuf, ilmu tasawuf. Ini jenis tasawuf yang bersifat teoritis, mirip dengan filsafat tauhid atau kalam. Aktivitasnya mengaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis sehingga lahir konsep semacam ittihad wahdul wujud, gradasi wujud, insan kamil, Nur Muhammad, tajalli, musyahabah, mukasyafah, fana, baka, serta terma-terma ilahiyah dan kondisi-kondisi batiniah lainnya. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah, berpikir termasuk kajian dan baca kitab. Kerjaan para murid mendengar tausiah bahkan diskusi. Yang disasar adalah kesadaran kognitif. Dihadapkan dengan banyak membaca dan mendengar, para murid memahami ruang lingkup tasawuf. Kedua, tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah memperbaiki langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahiriah dan batiniah, menyebut pada hadap dalam berguru, sehingga terkenal aturan duduk dahulukan adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis alim. Semua kitab sudah dibacanya, tapi ia angkuh, merasa paling benar, kepatuhannya kepada Allah tidak ada. Jadi, tasawuf akhlaki ini sudah bernilai praktis. Batin seseorang ikut dibentuk dengan berbagai aturan dan kebijakan, sehingga ia memiliki sifat jujur, adil, ikhlas, murah hati, rajin, patuh, selalu dan dalam keadaan suci, dan lain-lain. 3. Tasawuf irfani. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengendalikan manusia kepada jati diri fitrah. Antara hamba dengan Allah ada jarak yang memisahkan. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Ini yang disebut mati sebelum mati. Sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai terhubung dan kembali menyaksikannya. Sebab jika di dunia kita buta, di akhirat begitu juga begitu. Itulah pendakian ruhani atau disebut syar wa suluk. Di sini ada yang namanya titik keberangkatan, tempat tujuan, stasiun-stasiun, serta kondisi-kondisi yang akan dialami selama perjalanan pulang. Soal nomor 3, jelaskan apa perbedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal yang mubah, yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Adapun wara yang syar'i adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat, termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat, karena perkara syubhat itu terkadang merupakan hal membahayakan nasib seseorang di akhirat. Namun perlu diketahui bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tindakan yang tidak dicapai oleh
semua orang. Nomor 3, bagian B. Apa itu manusia hedonisme? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Jawaban untuk pertanyaan soal nomor 4. Muhasabah. Dalam agama Islam, muhasabah seringkali dikaitkan antara kebaikan dan keburukan yang pernah dilakukan di masa lampau dan berniat untuk melakukan yang lebih baik lagi di masa mendatang untuk mendapatkan ridho Allah. Syukur. Syukur berasal dari kata syukuran yang berarti mengingatkan akan segala nikmatnya. Menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta menganggukkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Sabar. Sabar adalah pilar kebaikan seorang hamba. Dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten melaksanakan ketaatan dan taubah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Ridho. Ridho menurut bahasa artinya rela, sedangkan menurut istilah rida artinya menerima dengan senang hati segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ketentuan yang telah ditetapkan, baik merupakan nikmat maupun saat terkena musibah. Orang yang mempunyai sifat tidak mudah bimbang, tidak mudah menyesal ataupun menggerutu atas kehidupan yang diberikan oleh Allah, tidak iri hati dan kelebihan orang lain, sebab dia berkeyakinan bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berusaha. Tawakal. Tawakal adalah kesungguhan hati dalam kesabaran kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Tawakal merupakan faktor paling utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan diri serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.